Wahabi itu salah satu gerakan pemikiran di dalam Islam yang secara akidah mereka ini mengikuti terhadap Ibnu Taimiyah Al-Harrani, kemudian yang mereka sebut dengan akidah salaf, dan dari sisi fikih walaupun tidak secara tegas menyatakan bermadhab, tetapi yang banyak mengikuti pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian salah satu corak pemikirannya dengan semangat untuk pemurnian akidah. Mereka yang membedakan dengan kita yang tegas adalah pada pembagian tauhid menjadi 3. Ini yang kemudian dari situ menjadi cikal bakal penyesatan, pensyirikan dan lain sebagainya. Tauhid di mereka itu dibagi 3, dan ini dulu masuk di kurikulum aliyah dan diajarkan ke siswa. Lalu itu dari sana. Apa? Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Itu rumusan dari Ibnu Taimiyah sebetulnya. Nah, di Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal dengan pembagian 3 ini. Ya, rububiyah dengan uluhiyah tidak dibedakan. Justru dari masalah ini kemudian mereka menyalah-nyalahkan bahwa kita ini memang sudah bertauhid secara rububiyah, tetapi belum bertauhid secara uluhiyah. Karena ketika ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Alastu birabbikum? Bala. Qalu bala syahidna. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Jawabannya pasti Allah. Tetapi kita baru benar secara rububiyah. Tidak benar kata mereka secara uluhiyah. Kenapa? Karena di samping Allah kita masih menjadikan yang lain sebagai sesembahan. Ini tudingan mereka. Dengan apa? Dengan tawassul. Berarti dengan tawassul itu kita masih menjadikan sesembahan selain Allah, yaitu mutawassal bih. Padahal kita tidak pernah menganggap mutawassal bih itu sebagai sesembahan selain Allah. Tidak pernah. Jadi ketika kita bertawassul itu karena memang melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita memang diperintah untuk mencari wasilah. Apa itu wasilah? Kullu ma yuqarribuna ilallah. Segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Apapun itu, baik kaul ataupun fi'al ataupun cara bertaqarrub yang kemudian menjadikan kita dekat dengan Allah. Atau dengan menyebut satu sosok, satu tokoh yang dengan penyebut sosok itu kita mengikuti terhadap langkahnya di dalam mendekatkan diri dan riyadhah, mencari ridha Allah sehingga mampu mencapai mahabbah, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bertawassul kita tidak pernah menjadikan mutawassal bih sesembahan, tetapi mereka menganggap tawassul itu adalah menjadikan perantara, dan perantara itu dianggap sebagai sesembahan selain Allah. Disitulah kemudian mereka mensyirikkan kepada kita. Kenapa? Kalau kita lihat secara umum, mereka itu menilai kita dengan cara pandang mereka dan tidak mau mengerti argumen kita. Kenapa kemudian melarang untuk melaksanakan ziarah kubur? Karena dianggap kita ke kuburan itu meminta kepada orang mati. Kalau seperti itu, bukan hanya mereka, kita pun tidak memperbolehkan. Tapi bagi kita tidak begitu. Kita ziarah kubur itu punya 2 alasan. Yang pertama adalah mengingat kematian, yang kedua adalah mendoakan orang mati. Nggak ada kita meminta sama orang mati. Nggak ada. Nah, di dalam tawassul kenapa kita masih bertawassul? Karena bagi kita menjadikan mutawassal bih itu sebagai wasilah itu ada beberapa alasan. Yang pertama, sebetulnya doa tidak menjadi tergantung dengan adanya tawassul. Urusan diterima atau tidaknya doa itu adalah kewenangan Allah, hak Allah. Tapi tawassul ini bagian daripada etika dan tata cara kita berdoa. Adabun min adabid doa. Jadi tariqatun min turuqit tawajjuh ilallah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita bertawassul? Kita bertawassul karena kita berterima kasih, sebab berkat mutawassal bih itu kita kenal agama. Kenapa kita sebut Rasulullah, kemudian kita sebut para sahabat, kemudian kita sebut tabi'in, para aulia, dan sampai kepada para ulama yang membawa Islam ke sini, dan karena itulah kemudian kita kenal Islam. Mohon maaf, ibu-ibu.
Kalau kita jujur, kita ini berislam bukan sepenuhnya karena kesadaran dan karena kita sudah menemukan kebenaran dalam Islam. Tapi kita berislam karena kita secara kebetulan dilahirkan oleh orang Islam dan tinggal di sekitar orang Islam. Seumpama panjenengan itu lahir di Bali sana atau ada di Thailand sana, saya belum jamin kok kalau sekarang ini jadi muslim. Tapi ini sudah bagian daripada cara Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka kita sebut beliau-beliau itu sebagai ucapan terima kasih.